Baik, ohayou gozaimasu, konnichiwa, minasan. Hai, pada mata kuliah sejarah kesusastraan Jepang, kita akan membahas materi mengenai sejarah dan perkembangan fiksi Jepang. Nah, pada materi awal mengenai sejarah kesusastraan Jepang, kita sudah mengenal bahwa yang namanya sejarah kesusastraan Jepang memiliki yang namanya periodisasi atau penjamanan ya, zaman. Ya, jadi zaman dari tiap-tiap zaman itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah, kenapa kita harus mengetahui eh, apa namanya ciri khas setiap zaman itu agar kita bisa melihat apa yang berkembang di sana dan apa yang bisa kita ambil dari perkembangan tersebut. Nah, yang pertama yaitu adalah pada zaman Jodai, ya zaman awal mulanya sejarah kesusastraan Jepang. Di sini yang diperlihatkan adalah masih adanya pengaruh budaya Cina dalam kesusastraan Jepang, serta di sini juga karena budaya Cina itu masih berpengaruh, otomatis aksara yang digunakan dalam kesusastraan Jepang itu adalah aksara-aksara kanji pinjaman dari Cina, yang mana pada zaman Jodai ini tidak semua orang itu bisa menikmati dan bisa memproduksi sebuah karya sastra. Jadi karya sastra pada zaman Jodai ini masih sangat sederhana, masih dihubungkan atau dikaitkan dengan permasalahan mengenai keagamaan atau kepercayaan. Ya, contohnya yang pertama adalah Nihon Shoki. Ya, Nihon Shoki adalah kumpulan catatan sejarah sastra Jepang yang ditulis memakai aksara kanji dan bersifat objektif. Maksudnya bersifat objektif di sini dalam Nihon Shoki itu tulisan-tulisannya sudah lebih ke Jepang, ke arah Jepang. Ya, jadi apa nanti bedanya dengan yang satunya? Karena hampir sama. Jadi Nihon Shoki ini adalah dokumen, istilahnya catatan-catatan sejarah Jepang pada zaman tertentu seperti itu ya. Nah, contohnya dari Nihon Shoki seperti ini ya, minasang. Oke, selanjutnya ini ya, jadi di dalam tadi Nihon Shoki itu kumpulan-kumpulannya minasang bisa lihat seperti ini. Nah, untuk bisa memahami ini memang kita tidak bisa, maksudnya Minasa jangan berpikiran atau memiliki persepsi bahwa oh saya belajar sejarah kesusastraan Jepang tuh saya jadi bisa membaca ini, membaca naskah-naskah kuno Jepang. Enggak ya, karena eh, untuk membaca naskah-naskah kuno Jepang itu juga harus memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. Ya kadang-kadang tulisan-tulisannya masih menggunakan kanji yang lama, kosakatanya juga yang lama, ejaan-ejaan dan kalimatnya juga pasti sudah berbeda ya dengan bahasa Jepang zaman sekarang. Lalu eh, yang jadi problem lagi adalah untuk bacaan-bacaan klasik yang lama itu pasti ya teks naskahnya pasti tidak akan sebagus sekarang. Otomatis pasti eh, kita membutuhkan kemampuan-kemampuan yang lain lah. Intinya seperti itu. Jadi memang untuk sejarah kesusastraan Jepang eh, capaian yang saya inginkan adalah Minasang dapat memahami jenis-jenis karya sastra Jepang dan perkembangannya seperti apa. Jadi ini hanya sekedar pengetahuan saja bagi Minasang. Kalau Minasang berminat untuk bisa membaca atau untuk bisa menganalisis ya karya-karya yang seperti ini, ya itu Minasang bisa belajar sendiri ya. Maksud saya kemampuan filologi atau pengkajian naskah-naskah kuno itu memang tidak mudah Minasang karena dalam sastra Indonesia saja filologi aja disendirikan ya. Ilmu mengenai naskah-naskah atau dokumen-dokumen itu disendirikan dari ilmu sastra itu sendiri, sastra modern itu sendiri. Jadi memang kalau Minasang mau ada keinginan atau ada minat ya mungkin nanti bisa ngambil eh, apa S2 filologi Jepang mungkin seperti itu karena memang eh, sebenarnya kalau kita mau belajar lebih mendalam lagi tentang dokumen-dokumen kuno, dokumen-dokumen klasik ya sebenarnya menarik. Cuman ya itu tadi butuh tantangan dan butuh memang ke apa ya ketertarikan minat yang khusus gitu ya. Kesabaran juga ya minasang. Oke, lanjutnya adalah Kojiki. Nah, bedanya apa dengan Nihon Shoki? Kalau Kojiki itu kok dari kata ada furui ya.
ada kanji furui di sana. Hampir sama dengan Nihon Shoki, tetapi Kojiki ini lebih subjektif. Maksudnya lebih subjektif apa? Berarti yang ditulis di dalam naskah-naskah yang ada di dalam Kojiki itu masih berbau Cina sekali gitu. Jadi pandangan perspektif tulisan-tulisannya itu lebih mengacu ke Cina, bukan ke Jepang. Nah, ini ya contohnya. Jadi otomatis akan lebih tua lagi ya. Kojiki-nya akan lebih tua lagi daripada Nihon Shoki. Nah, selanjutnya adalah Norito. Norito ini apa? Norito adalah mantra-mantra sederhana yang digunakan untuk tradisi, ritual, atau upacara adat. Nah, minasang, pada pertemuan awal sejarah kesusastraan Jepang, saya sudah menyampaikan bahwa sumber dari kenapa kok muncul yang namanya bahasa sastra, karena dimulai dengan adanya kepercayaan. Sehingga orang Jepang percaya dengan mereka menyembah, mereka mempercayai leluhur, mereka akan mendapatkan apa Minasa, akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan rezeki. Nah, nah untuk menyembah, cara mereka untuk menyembah, untuk berdoa itu melewati yang namanya upacara-upacara, tradisi-tradisi tertentu. Nah, di situ muncullah yang namanya hal-hal yang tidak sama. Jadi saat saya melakukan tradisi untuk dewa, untuk leluhur, dan saya berkomunikasi ya, tradisi itu berkomunikasi, dan saya harus berkomunikasi dengan teman-teman, maksudnya dengan kerabat, dengan keluarga, itu ada bedanya. Ya, kenapa kok berbeda? Ya pasti ya, karena menurut orang pada saat itu, kalau kita mau menyembah leluhur, mau berdoa kepada leluhur, bahasa yang kita pakai pasti tidak akan sama dengan bahasa sehari-hari. Ada kekhususan dong. Kalau sama aja nanti bedanya apa? Nah, maka dari itu bahasa-bahasa tadi eh, itulah yang namanya cikal bakal sastra dalam kesusastraan Jepang. Makanya kenapa pada zaman itu, pada zaman kuno tersebut ada yang namanya mantra-mantra ya. Kenapa mantra-mantra aja masuk ke dalam sastra gitu? Karena ya tadi karena hubungannya komunikasinya dengan Tuhan, dengan apa namanya, dengan eh, leluhur, otomatis apa? Akan ada namanya imajinasi di sana. Karena kenapa adanya imajinasi? Karena antara dunia manusia dengan dunia supranatural itu adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Oke, selanjutnya ada Semyo. Nah, kalau Semyo itu eh, kok kalau Norito tadi mantra-mantra, kalau Semyo ini adalah dokumen-dokumen istana atau dokumen-dokumen dari kekaisaran. Ya, jadi penobatan, penggantian, undang-undang seperti itu. Loh, dan saya kok bisa undang-undang, peraturan, tata aturan, ya, dan yang lain-lain kok itu bisa dimasukkan sastra. Maksudnya kok zaman sekarang nggak bisa kan ya. Nah, kita lihat lagi dari sejarah. Ternyata apa? Ya itu tadi ada kepercayaan bahwa eh, kaisar itu adalah titisan, ya titisan dari leluhur, dari dewa. Otomatis hal yang dilakukan oleh siapa namanya, hal yang dilakukan atau hal yang dilakukan oleh kekaisaran itu pasti juga memiliki apa Minasa, memiliki kaitannya dengan adat, dengan tradisi, sehingga tulisan-tulisan pun yang ada di dalam kekaisaran itu akan berbeda dengan tulisan-tulisan pada umumnya. Nah, ini ya contohnya. Nah, setelah zaman Jomon, kita masuk ke zaman Heian. Ya, zaman Heian ini sastra itu sudah semakin dijadikan apa ya, Minasa, sudah dijadikan sesuatu hal yang dicintai, yang bisa dilakukan lah setidaknya. Nah, dan di sini mulai adanya identitas. Ya, jadi Jepang itu sudah mulai menuangkan identitas-identitas kejepangannya melalui karya-karya sastranya. Nah, contohnya di sini ada Monogatari ya. Jadi kalau Minasang dalam eh, prosa kemarin Minasang belajar di kesusastraan umum tentang hikayat. Nah, di Jepang punya yang namanya Monogatari. Ya, contohnya ada yang paling terkenal yaitu Taketori Monogatari. Itu di dalam Taketori Monogatari itu ada Kaguya Hime dan ada Monogatari-Monogatari yang lainnya. Nah, yang terkenal lagi juga pasti mungkin Minasa juga sudah mulai eh, tahu ya mungkin ya ada Genji ya Genji Monogatari ini juga lumayan terkenal ya. Nah ini.
Ya, jadi kalau kita ngomong masalah Monogatari, berarti Monogatari itu adalah sebuah cerita, cerita yang panjang seperti itu ada atau hikayat ya. Jadi berkaitan dengan kekaisaran seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua, zaman Heian kita kenal juga dengan adanya Niki. Nah, Niki ini apa? Niki adalah catatan harian yang bersifat pribadi dan ditulis dengan kanji memakai gaya bahasa Cina. Nah, Niki minasang tahu lah ya pada zaman sekarang Niki minasang pasti juga dulu belajar Nihongo, pasti dalam materi Sakubung minasang sudah belajar ya Niki itu apa. Nah, Niki itu adalah catatan ya, catatan harian. Loh, kok catatan harian aja bisa dijadikan sebuah sastra? Kenapa kok pada zaman sekarang kita tidak bisa? Bahkan zaman sekarang catatan harian sepertinya sudah tidak pernah dilakukan ya. NASA sudah jarang sekali menuliskan catatan harian. Nah, kenapa catatan harian ini termasuk dalam sastra? Karena pada zaman itu yang namanya orang melakukan perjalanan, orang melakukan suatu kegiatan itu sangat jarang minasa. Beda sama zaman sekarang ya. Sekarang sudah banyak media sosial, sudah banyak eh, apapun bisa digunakan untuk menunjukkan eksistensi diri. Sedangkan pada zaman tersebut, orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri itu bisa satu dari jutaan orang, atau orang yang melakukan ekspedisi itu bisa satu dari puluhan orang, jutaan dan puluhan juta mungkin ya. Jadi hal-hal yang ditulis dalam Niki itu tidak hanya berhubungan dengan apa namanya catatannya saja, tetapi adalah hal-hal baru karena sastra dulu juga tidak hanya terbatas pada imajinasi, tetapi sastra juga pada new experience atau pada kaitannya dengan hal-hal baru. Sehingga apa? Saat kita membaca sebuah buku harian, kita akan melihat adanya pengetahuan yang baru, adanya wawasan yang baru, adanya pengalaman yang baru. Nah, di situ ada ciri khas sastra mulai muncul. Nah, di sini berarti Minasa sudah mulai belajar bahwa yang namanya ciri khas sastra itu ternyata dari zaman ke zaman memiliki mempunyai perbedaan-perbedaan yang signifikan kayak gitu. Ini pada zaman Heian ya. Terus di sini juga ada suihitsu, suihitsu atau esai. Nah, esai ini juga dalam kesusastraan Jepang juga disebutkan sebagai sastra. Kenapa? Karena pada zaman Heian dan seterusnya sampai di eh, zaman klasik Jepang, esai itu merupakan hal yang tidak semua orang bisa. Tidak setiap orang kuliah yang namanya pendidikan itu tidak bisa diterima oleh semua orang. Sehingga tulisan-tulisan esai, pemikiran-pemikiran seseorang itu bisa dianggap sebagai karya sastra. Karena apa? Sama seperti tadi, sama seperti apa Niki ya. Kalau Niki kan tentang perjalanan. Nah, Suhitsu kan tentang pemikiran. Nah, pemikiran orang yang sekolah itu juga akan menimbulkan banyak wawasan yang baru, akan banyak memberikan pengaruh yang baru, sehingga esai bisa disebut masuk dalam masuk dalam proses kesusastraan. Beda ya sama esai zaman sekarang, sudah tidak bisa ya, karena esai sudah banyak orang yang membuat, tidak orang tidak apa ya, tidak tertentu ya. Semua orang, semua mahasiswa membuat tugas ya pasti membuat esai. Beda sama zaman dahulu. Nah, ini contohnya ya, esai. Ini ini bukan memang hurufnya seperti ini, Minasang. Ini karena memang cara menulisnya memang seperti itu. Nah, silakan, Minasang kalau punya ketertarikan dalam filologi Jepang ya, khususnya untuk kajian dokumen-dokumen kuno klasik Jepang, ya kalau Minasang berminat, ya silakan bisa belajar sendiri gitu ya, karena memang susah. Oke, selanjutnya adalah Rekishi Monogatari. Rekishi Monogatari ini sama seperti Monogatari, cuman kalau Monogatari itu yang agak lebih fiksi, tetapi kalau Rekishi Monogatari itu adalah eh, suatu cerita yang diambil dari sejarah kemudian difiksikan seperti itu. Jadi inspirasinya itu dari sumber sejarah, kemudian difiksikan oleh pengarangnya. Sedangkan kalau Monogatari itu sudah pasti fiksi, ya. Nah, ini ya, jadi dari zaman Heian itu zaman masuk setelah itu ke zaman pertengahan dan pramodern. Nah, zaman pertengahan dan pramodern ini dimulai dari zaman Kamakura sampai zaman Taisho ya sangat panjang. Nah,
menariknya fiksi Jepang itu malah menurut saya pada zaman ini Minasa, karena ini di sini fiksi Jepang itu mulai apa ya, misalnya mulai bangkit, mulai ada banyak hal yang segar, banyak perkembangan juga yang ada di zaman pertengahan sampai zaman pra-modern. Nah, ini ciri khasnya pada zaman pertengahan sampai pramodern. Yang pertama adalah zaman yang menjembatani antara zaman klasik ya menuju zaman modern. Kesusastraan banyak dipengaruhi oleh agama Buddha bercampur bersama-sama dengan kesusastraan hasil para samurai dan bangsawan. Jadi Buddhisme dalam Jepang itu, Taoisme dalam Jepang itu ya sampai sekarang pun masih terasa gitu ya minasang. Jadi memang tidak bisa dilepas gitu. Oke. Periode ini ditandai dengan banyaknya peperangan, maka dari itu muncul karya-karya sastra yang meredakan suasana seperti lelucon. Nah, karena dalam sejarahnya sendiri pada zaman pertengahan sampai pramodern ini, sastra banyak terjadi perang antar klan, ya, banyak yang terjadi invasi dan terjadi banyak hal yang tidak mengenakan. Maka di sini fungsi sastra itu ternyata sudah berubah lagi. Yang awalnya fungsi sastra itu untuk berkomunikasi dengan leluhur, ya, untuk untuk bahasa kekaisaran. Nah, pada zaman ini sastra itu sudah mulai menjadi sesuatu yang menghibur, yang entertain seperti itu. Entertain untuk apa? Jadi, yaitu tadi orang-orang masyarakat saja sudah dipusingkan dengan yang namanya perang. Sehingga sastra di sana hadir untuk apa? Untuk menjadi ice breaking ya, untuk menjadi penengah atau untuk menjadi es dalam ke kehangatan, kok kehangatan, menjadi pencair lah ya, pencair suasana ya. Dan pada periode ini juga Minasang akan ada kesenian teater ya. Jadi ada kabuki itu mulai masuk di zaman pertengahan sampai pramodern. Oke, yang pertama adalah Otogisoshi. Nah, Otogisoshi ini adalah dongeng yang banyak dipengaruhi oleh peperangan. Jadi dongeng-dongeng yang keluar atau yang terinspirasi dari perang seperti itu. Atau Otogisoshi adalah juga dikenal sebagai sebagai cerita-cerita yang tidak masuk akal, cerita-cerita yang penuh harapan, karena harapannya ya berasal dari itu tadi, harapan untuk berdamai, harapan untuk tidak akan terjadi perang kembali. Ya, nah pada zaman ini, Minasang pada zaman ini kesusastraan Jepang itu sudah mulai banyak menggunakan ilustrasi gambar ya dalam produk-produknya. Hal ini kenapa? Hal ini juga salah satu bentuk dari agar sebuah karya sastra itu yang memiliki sifat entertain, sifat menghibur itu bisa dinikmati oleh banyak orang, oleh semua orang. Kalau misalkan sastra itu tidak bisa hanya sekedar tulisan saja, hanya sekedar teks saja, maka orang-orang itu masyarakat ya susah akan menerima sastra. Tetapi ya itu tadi karena zaman sudah berubah, ya akhirnya sastra itu pula fungsinya untuk menghibur, makanya ada gambar-gambarnya untuk ya itu tadi agar masyarakat itu juga mau membaca sastra. Oke, selanjutnya adalah Hugo. Hugo ini kanjinya salah, nanti Minasang bisa eh, benahi ya. Hugo adalah esai yang berisi teori ajaran Buddha dengan tulisan katakana. Ya, masih esai juga masih berlanjut, ya. Terus tadi ada Otogisoshi, terus ada Ukiyozoshi. Nah, Ukiyozoshi ini sejenis novel pendek dan ringan bacaan yang menceritakan tentang pedagang. Jadi pada zaman ini itu sebenarnya yang saya sebutkan apa Minasang? Kalau misalkan folklore yang berkaitan dengan musik atau lirik lagu atau nyanyian itu sudah mulai di zaman Jomon, Heian itu sudah mulai banyak. Nah, pada zaman ini tuh memang fiksi ya, zaman pertengahan itu zamannya fiksi. Jadi tulisan-tulisan, teks, cikal bakal novel, cikal bakal cerita, cerita-cerita pendek, cerita-cerita naratif itu ada di zaman ini. Nah, tapi ya tadi ini yang nantinya akan menjadi sebuah novel ya. Nah, ini Ukiyo-zoshi, ada Kana-zoshi, ya. Kana-zoshi itu adalah bacaan rakyat yang berisi pendapat dan keadaan pada era tersebut. Nah, ini ya. Jadi kritik-kritik, ya. Jadi novel-novel yang sudah mulai banyak kritik-kritik terhadap masyarakat, terhadap keadaan sosial, ya. Terus ada Kusazoshi. Ya, Kusazoshi itu adalah cikal bakal dari Ehong, ya. Jadi buku gambar yang dibubuhi tulisan-tulisan untuk anak.
Ini ya. Terus ada Syarebong, Ninjobong, dan Pokebong. Ya, Syarebong adalah buku bacaan yang mengambil panggung di tempat hiburan. Sedangkan Ninjobong, buku bacaan yang melukiskan kisah percintaan dari kehidupan masyarakat pedagang. Kokeibong adalah buku bacaan ringan yang terkenal pada zaman itu. Nah, Hong ini, buku-buku ini yang Minasang bisa lihat ya dari kanjinya itu kanji Hong. Di situ Minasang, ini adalah cikal bakal dari yang namanya novel. Nanti pada zaman modern, ya pada zaman Meiji, itu sudah mulai berubah. Maksudnya sudah mulai ada yang namanya perkembangan. Jadi kalau Minasang ditanya apa yang ciri khas Jepang, ya menurut saya ya ini semua ya. Monogatari itu menurut saya masih ada hubungannya sama Cina ya. Nah, ini memang benar-benar otentik karena nanti kalau misalnya sudah ngomongin masalah novel, ya sudah ada pengaruh dari bule juga ya, dari Western juga seperti itu. Nah, ini ya tadi ya, ini bentuk-bentuknya. Nah, sekarang setelah Minasang belajar mengenai perkembangan dari fiksi-fiksi tadi, itu kan zaman dulu ya, zaman ya meskipun eh, banyak hal yang Minasang mungkin tidak relate pada zaman sekarang, tapi setidaknya Minasang tahu, oh ternyata kesusastraan Jepang pada zaman dulu itu seperti itu. Jadi Minasang harus mempunyai pemahaman bahwa yang namanya sejarah dan budaya itu tidak bisa terpisahkan antara budaya satu dengan budaya yang lain, antara sejarah satu dengan sejarah yang lain. Ya, sejarah Indonesia pasti juga ada kaitannya dengan sejarah Belanda, pasti juga ada hubungannya dengan sejarah Jepang. Itu pun juga yang terjadi pada budaya. Budaya Jepang pun juga tidak akan pernah terlepas dari yang namanya budaya Cina. Nah, kesusastraan sebagai produk dari kebudayaan otomatis juga memiliki kaitan yang erat dengan produk-produk dari sejarahnya dari Cina seperti itu. Maka dari itu, kalau kita belajar mengenai kesusastraan Jepang, otomatis kita juga akan mempelajari hal-hal atau nilai-nilai yang berkaitan dengan Cina, ya, sinoisme kayak gitu. Jadi, apa sebenarnya fungsinya kita belajar ini, Minasang? Agar Minasang juga mempunyai pemahaman bahwa eh, yang namanya sejarah itu pasti akan terulang. Dan dengan kita belajar sejarah itu, kita juga akan lebih tahu bahwa apa yang kita dapat sekarang itu prosesnya tidak mudah. Ya, apa yang kita dapatkan sekarang itu tidak segampang itu. Itu proses terjadinya kebudayaan itu sudah berlangsung ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Sehingga apa? Bagaimana kita sebagai manusia sekarang ya, zaman now, kita bisa lebih menghargai, lebih respect terhadap sebuah hasil-hasil kebudayaan. Dan kita juga akan lebih mengetahui, lebih peka terjadinya sebuah perubahan itu ya seolah-olah memang itu eh, dipengaruhi oleh kebutuhan manusia gitu. Kenapa sekarang kita bisa membaca novel dari HP? Kenapa sekarang kita bisa mendengarkan lagu lewat Spotify misalkan ya, platform Spotify? Ya itu karena adanya perubahan, adanya kebutuhan juga, ya adanya teknologi di sana. Nah, teknologi zaman sekarang ya tidak akan bisa kita samakan dengan teknologi zaman dulu pada zaman Jomon ya. Nggak mungkin orang Jomon menggunakan nyanyian rakyat menggunakan Spotify ya. Maka dari itu apa? Hendaknya kita juga mempunyai kepekaan ya. Terus kita menjadi orang sastra itu sebenarnya apa toh Minasang? Fungsinya orang sastra. Maksudnya fungsinya kita belajar sastra itu di luar dari pengetahuan-pengetahuan yang kita pelajari ya, Minasa. Saat kita belajar sastra itu kita menjadi orang yang lebih peka terhadap budaya, terhadap masyarakat, peka terhadap sejarah. Jadi kita tidak hanya sekedar peka juga, tapi juga respectful. Kita juga menjadi orang yang oh menghargai. Ternyata dulu itu seperti ini loh. Sehingga apa yang saya lakukan sekarang ini pasti juga bukan seolah-olah ini kekuatan saya, ini hal yang baru. Karena yang namanya produk kebudayaan itu selalu dari tahun ke tahun akan memiliki apa Minasang akan berubah, akan berkembang seperti itu. Saat zaman SMP, saya punya HP saat itu HP yang pakai apa namanya, bukan yang
screen apa ya, bukan yang touch screen ya, itu sudah senang sekali. Dan saya tidak akan pernah punya bayangan pada 20 tahun yang akan datang saya akan terbiasa dengan HP yang touch screen seperti itu. Saat pertama sekali saya menggunakan HP yang touch screen, saya juga bingung, saya juga kaget. Nah, hal itu juga terjadi pada kesusastraan. Kenapa kesusastraan makin berkembang, makin berubah gitu? Ya karena itu tadi, karena kita eh, teknologi makin makin berkembang juga, makin maju juga gitu. Jadi kita jangan pernah menyalahkan orang kok sukanya nonton film jadul, orang kok sukanya dengerin lagu-lagu klasik. Nah, itu memang sudah ada zamannya, Minasang. Dan menurut saya, setiap zaman itu pasti memiliki fight apa ya, memiliki motifnya masing-masing, memiliki perjuangannya masing-masing. Kalau kita mengenal generasi ke tiap generasi, kita akan tahu setiap generasi itu apa sih yang ingin diperjuangkan. Kalau generasi Z itu memperjuangkan tentang kesehatan mental, mungkin generasi milenial yang diperjuangkan yang berbeda. Nah, kalau kita terus-terusan antar gontok-gontokan antar generasi ke generasi, ya udah kita nggak akan bisa maju gitu loh. Tapi kalau antar generasi itu punya kerjasama, mereka saling tahu, oh yang saya perjuangkan ini, ciri khas saya ini, yang satunya juga sama, ya akan match gitu. Oke, selanjutnya kita itu ya Minasang. Jadi kenapa kita belajar tentang perkembangan selain tadi ya istilah-istilah yang Minasang mungkin bisa ketahui ya tadi dengan belajar sejarah itu yaitu kita menjadi orang yang lebih tahu tentang eh, apa ya menghargai lah ya, menghargai sesuatu hal ya. Jadi jangan kita tuh lebih bersyukur lah gitu ya. Jangan kita tuh melihat sesuatu tuh oh ya udah memang sudah zamannya. Nggak bisa minasang. Kalau kita mau melihat tentang suatu produk budaya ya, ya itu pasti sudah dari dulu sudah ada. Cuman itu lagi berkembang, berkembang dan terus berkembang. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai novelis dan novel Jepang. Nah, minasang sebagai seorang mahasiswa sastra Jepang, minasan juga wajib lah, setidaknya minasan tahu lah siapa itu novelis-novelis Jepang, apa-apa judul-judul novel Jepang yang terkenal. Jangan sampai minasan menjadi seorang mahasiswa sastra Jepang, tapi ditanya novelis Jepang yang kamu ketahui siapa? Nggak tahu, Sensei. Nah, itu jangan bahaya ya. Jadi kita juga harus tahu ya, harus eh, melihat siapa-siapa saja nih ya. Yang pertama jelas ada Bapak pelopor novel romantis Jepang ya. Ada Mori Ogai dengan judul-judul karyanya ya. Ada ini ya, My Hime ya. Nah, terus ada Shimazaki Tosong ya, Shimazaki Tosong itu juga karya-karyanya misalkan Uchi atau Iye ya, itu juga lumayan terkenal. Terus nah ini yang paling lumayan terkenal juga ya dari zaman klasik ada Akutagawa Ryonosuke. Kurang ya Minasang biasanya. Ya, karya-karya yang terkenal Minasang ada Kikuchikang, Kumono Ito, Kappa, Rashomon, Yabunonaka dan lain sebagainya. Nah, Akutagawa Ryonosuke ini terkenal dengan karya-karyanya yang ekstrem, yang nyentrik ya. Meskipun di situ juga ada nilai-nilai tentang Buddhisme ya. Dan memang tidak semua orang bisa membaca novel-novelnya Ryonosuke juga karena yaitu tadi eh, agak bukan ekstrim ya, agak bahasanya itu agak nyentrik ya. Mungkin karena ditulis pada tahun 27 juga rata-rata di tahun pada rata-rata ditulis pada abad 20 awal sehingga ya bahasanya mungkin untuk zaman sekarang kalau benar-benar membaca teks aslinya minasang mungkin agak susah tapi kalau udah membaca terjemahannya mungkin akan lebih mudah. Nah ini ya contohnya ada novel Kappa, Kumono itu ini yang mungkin minasang pernah sering nih tentang laba-laba ya, jaring laba-laba. Ada Rashomon, ini tentang Genin, Ronin ya. Ada Yabuno Naka juga. Nanti bisa baca sendiri sinopsis-sinopsis tiap novelnya. Ada Jikoku Heng, ini tentang dunia neraka.
Ya, nah ciri khasnya Akutagawa Ryonosuke itu apa? Yang pertama, berkaitan dengan dunia supranatural dan kosmologis. Yang kedua, tokoh terindikasi gangguan psikologis dan membahas persoalan mengenai manusia dan kehidupan setelah kematian atau afterlife. Kemudian ada Kawabata Yasunari. Kawabata Yasunari ini adalah salah satu sastrawan Jepang yang meraih penghargaan Nobel pada bidang sastra pada tahun 1968. Karya-karya yang terkenal ada Izuno Odoriko, Yukiguni, dan Basuto. Ya, Izuno Odoriko ini tentang penari ya, gadis penari. Eh Yukiguni ya, mungkin memang udah pernah baca atau pernah tahu. Nah, ciri khasnya Yasunari itu apa? Yang pertama bertemakan perjalanan kisah cinta yang romantis, namun memiliki permasalahan dengan status sosial. Jadi biasanya antara laki-laki yang mempunyai status sosial tinggi dengan perempuan dengan status sosial yang rendah, seperti itu. Laki-laki dengan kelas sosial yang mapan dengan perempuan yang profesinya profesi pinggiran ya atau lian, memperlihatkan dunia manusia secara realistis dengan sentuhan elegi erotis. Jadi ya memang agak erotis ya novel-novelnya. Oke, selanjutnya adalah Soseki, ya Natsume Soseki. Dia terdapat pada mata uang 1.000 yen. Karya-karya yang terkenal ada Kokoro, Wagahai wa Neko de Aru, dan Bochan. Ya, ini mungkin kalau Bochan, Nasa sering lihat ya. Nah, Kokoro ya, ada Kokoro. Kebetulan saya punya novel aslinya. Ya, kalau Nasa pengen penasaran, kalau yang di Jepang mungkin bisa beli ya bisa cari apa namanya ini di toko. Saya waktu itu titip sih nggak beli. Jadi kalau memang ya ini kesulitan sih Minasang ya, kesulitan bagi mahasiswa sastra Jepang adalah saat melakukan mau membaca atau meneliti suatu produk kesusastraan ya, kalau yang di Indonesia ya harus pakai Amazon gitu ya, tapi kalau yang di Jepang kan mereka lebih lebih mudah untuk mencari eh, ya sebenarnya untuk mungkin untuk posisi Minasang yang bekerja sulit, tapi kalau untuk mungkin apa namanya di waktu-waktu luang mungkin bisa ya. Ini ada Kokoro. Nah, ini Bochan. Bochan ini yang novelnya terjemahannya sangat banyak dan eh, di apa namanya bookstore Indonesia juga banyak tersedia sampai sekarang ya. Nah, ini ada Waga Hewan, Eko di Aru. Nah, eh, ciri khas karyanya Soseki adalah yang pertama berkaitan dengan dunia pendidikan, membahas permasalahan dasar dan mengaitkan pada nilai-nilai humanis. Karena Soseki sendiri kan juga dosen ya, jadi otomatis novel-novelnya akan banyak berkaitan dengan dunia pendidikan seperti itu. Oke, berikutnya adalah Yukio Mishima. Ya, terus ada Haruki Murakami ya yang terkenal dengan novel Norwegian Wood, Umimi no Kafka ya. Ini juga ini Minasa masih ada dan fansnya Murakami itu mahasiswa sastra Jepang itu sangat banyak sekali. Tapi kebetulan saya tidak terlalu membaca sih karya-karyanya Murakami ya. Tapi kalau Minasang memang suka dengan novel, ya silakan Minasang. Ada Umi Bino Kafka, ya, IQ 84. Nah, ciri khasnya Murakami itu apa? Yang pertama, narasi yang menangkap ketidakpuasan dan kecemasan masyarakat urban dan bisa relate dengan masyarakat urban di seluruh dunia. Jadi kenapa novel-novelnya Murakami itu disukai banyak orang, bombastis ya, populer ya, karena Murakami itu tidak hanya melihat perspektif dari Jepang saja, tetapi juga dari perspektif masyarakat global. Jadi apa? Masyarakat itu akan relate. Jadi zaman sekarang itu Minasang, yang namanya novel, namanya sastra, kalau tidak relate itu kita nggak akan punya ini ya, nggak akan punya eh, tidak akan laku lah istilahnya seperti itu. Apa yang diproduksi itu tidak akan laku sehingga yaitu pengarang itu harus mencari hal-hal apa yang sekiranya itu relate dengan masyarakat gitu. Kalau dulu kan beda ya, sastra itu untuk mencari hal-hal yang baru, untuk mencari imajinasi-imajinasi yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Tapi kalau zaman sekarang yaitu semakin relate ya itu semakin pengen untuk dibaca.
Selanjutnya, ciri khasnya Murakami, tokoh berkebalikan dengan tokoh dalam fiksi postmodern. Dunia Haruki Murakami, dunia yang hangat, nyaman, dan anti evolusioner gitu. Ya, meskipun ditulis pada zaman-zaman sekarang, tetapi anti evolusioner, jadi tidak menginginkan perubahan. Ya, berikutnya adalah Banana Yoshimoto. Ini salah satu novelis perempuan Jepang juga. Nah, terus ada light novel Jepang, ya. Uh, Banyak minasang ya, banyak sekali. Ini hanya saya lihatkan yang mudah, bukan mudah ya, yang mungkin terkenal ya. Siapa sih yang nggak tahu Toto Chang ya? eh Pasti minasang tahu lah, meskipun belum membaca ya, tapi pasti minasang tahu Toto Chang, karya Tetsuko Kuroyadaki ya. Terus ada Kimi no Na wa dan yang lain-lain. Baik. Nah, itu minasang perkuliahan kita mengenai sejarah ya, perkembangan sejarah dan perkembangan fiksi Jepang. Jadi eh saya tidak tahu ya, mungkin memang bagi masyarakat sekarang itu membaca sebuah fiksi, membaca sebuah novel itu merupakan sesuatu hal yang eh, sulit karena ada hal lain yang sekiranya bisa dilakukan di luar membaca novel seperti itu. Misalkan ya bekerja, ya mencari uang, mencari nafkah. Tapi percaya atau tidak, Minasang, eh, kekuatan membaca, kekuatan literasi, kekuatan imajinasi itu sebenarnya akan membawa kita dalam spot-spot kreativitas yang lebih baik lagi gitu. Jadi kadang-kadang ini yang membedakan kenapa Indonesia itu selalu ya masih tertinggal dalam berbagai aspek. Karena orang Indonesia itu masih mempercayai bahwa pintar itu hanya sekedar teknis matematis ya. Jadi eh, orang-orang yang pintar, orang-orang yang dianggap sukses, orang-orang yang dianggap maju adalah orang-orang yang pandai melakukan hal-hal yang bersifat tadi teknis tadi ya. Mulai dari kecil sampai besar sih Minasang ya. Kita kenapa zaman dulu ada les matematika, tapi les bahasa Indonesia kayaknya nggak ada gitu ya. Nah, les sastra apalagi kayaknya nggak mungkin gitu ya. Orang-orang orang tua pasti akan lebih pro terhadap anak-anaknya yang membaca buku-buku pelajaran ya, buku-buku teori dibandingkan ada remaja atau anak-anak yang membaca buku-buku fiksi, dongeng, novel dan sebagainya. Hal itu kenapa terjadi ya karena bagi bagi eh, masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki perspektif bahwa sastra itu nggak penting ya. Jadi kamu nggak akan jadi orang pinter kalau kamu belajar sastra, atau kamu akan jadi orang yang aneh kalau kamu belajar membaca tentang novel. Sehingga apa? Eh Yaitu orang Indonesia itu orang-orang yang kaku menurut saya. Jadi masih menggunakan 80% itu menggunakan otak kirinya. Jadi masih idealis ya, tidak tidak kreatif gitu loh. Sedangkan kalau kita bisa melihat negara-negara yang lain yang memang di sana dunia sastranya itu cukup tinggi, cukup berkembang dan diwadahi oleh pemerintah ya, literasinya juga tinggi gitu. Apa Minasang? Jadi orang-orangnya juga akan lebih open minded. Itu yang pertama yang jelas deh ya. Ya, kenapa orang Indonesia kaku, orang Indonesia itu terlalu radikal? Yaitu tadi karena cara berpikirnya masih menggunakan otak kiri, masih matematis, masih teknis, sehingga apa? Peluang-peluang kreativitasnya ditutup, imajinasinya ditutup, sehingga apa? Orangnya jadi gampang emosi, gampang tersulut, ya, gitu. Jadi tidak bisa melihat keadaan-keadaan di luar dari kondisi-kondisinya. Jadi kenapa Indonesia itu rata-rata manusianya masih egosentris, apa-apa saya, yang penting saya dulu. Ya, ya boleh kita jadi manusia, tetap kita tetap harus punya ego ya. Ya kalau kita nggak punya ego ya kita nggak akan eksis di dunia ini. Tetapi eh, kalau kita belajar teori-teori makin dalam lagi ya, dunia-dunia filsafat lebih mendalam lagi, ya itu tadi ya, dengan kita belajar sastra kita akan tahu bahwa sebenarnya dunia ini itu bukan tentang saya saja ya, sastra itu bukan tentang aku saja, tetapi eh, kalau kita mau dunia ini lebih
baik ya. Ya, nggak bisa kalau kita hanya menganggap diri saya aku. Ya, maksudnya menganggap diri kita itu yang paling powerful, yang paling oke gitu. Jadi tidak kehidupan ini itu harus yang kalau dalam sastra itu kehidupan itu harus direct ya, harus alami, harus balance ya, harus balance kayak gitu. Jadi kenapa sastra membahas mengenai perempuan, kenapa sastra membahas mengenai alam, mengapa sastra membahas mengenai kelas sosial, agar apa? Ya menyadarkan manusia-manusia ini loh, Minasang. Ya, manusia-manusia yang sudah tidak punya batasnya lagi gitu loh. Sedangkan sastra itu membuka perspektif kita, membuka wawasan, membuka pengetahuan kita terhadap dunia lain yang kita sendiri nggak tahu, bahkan kalau itu ternyata ada gitu loh. Kita dikembalikan lagi ke dalam sastra hakikat manusia itu seharusnya yang seperti apa sih, kayak gitu. Nah, itulah Minasang belajar sastra. Memang belajar sastra itu bagi segelintir orang adalah hal yang sulit, hal yang membosankan mungkin ya. Literasi, literasi, literasi kayak gitu. Tapi kalau memang kita punya jiwa seni, bukan jiwa seni, punya jiwa untuk membaca, punya ketertarikan untuk menulis, ya dengan belajar sastra kita akan lebih tahu, akan lebih memperdalam bahwa apa yang saya lakukan sekarang ini pasti ada hubungannya dengan masa lalu dan akan berdampak di masa depan. Jadi kita belajar sastra itu tidak hanya mengenai sekedar tadi ya bisa menulis, bisa membaca, tetapi sebenarnya ada eh, kalau dalam dunia filsafat ya, ada yang namanya critical thinking dan creative thinking seperti itu. Makanya kenapa saat mata kuliah filsafat dulu, minasang saya genjot terus ya, harus kreatif, harus kritis gitu ya. Karena ya itu tadi critical thinking itu akan kita pernah selalu akan ada dalam dunia-dunia produk-produk sastra. Nah, kita berperan sebagai mahasiswa sastra, kita berperan dengan mempelajari sastra, kita akan mengetahui apa sih critical thinking yang ada di dalam sebuah karya sastra, dalam produk sastra itu apa yang mau dibahas oleh pengarang, apa yang mau disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau kepada penonton. Baik, itu saja Minasang untuk mata kuliah sejarah kesusastraan Jepang. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan membuka Minasang, membuka perspektif Minasang, membuka hati Minasang bahwa yang Minasang pelajari yaitu kesusastraan itu adalah hal yang penting, hal yang urgent gitu ya untuk Minasang dapat gunakan di kehidupan Minasang sehari-hari. Oke, Minasang, itu saja kuliah dari saya, Osukare sama Desta.